Nah, sesuai judul videonya, kali ini aku bakal bikin study vlog lagi. Tapi sebelum itu, temenin aku dulu buat bikin kopi buat temen belajar. Ini aku larutin dulu kopinya, terus aku tambahin es batu biar tambah segar. Oh ya, sekalian nanti di tengah video aku juga bakal bikin rekomendasi buku buat persiapan SNBT dan sekalian bakal kasih tipsnya juga. Nah, di sini aku mau unboxing paket dulu. Jadi kemarin aku ada beli stationery di Shopee. Nanti link barangnya bakal aku taruh di deskripsi. Mungkin kalau udah bisa tebak sih ini tuh aku beli apa. Jadi aku tuh beli map buat nyimpan file. Di sini tuh aku beli yang mereknya Kokuyo karena aku udah tahu kalau kualitas dari merek ini tuh udah bagus banget. Map ini tuh bakal aku pakai buat nyimpan latihan soal yang udah aku print. Mungkin buat kalian yang udah nonton study vlog aku yang sebelumnya, kalian udah tahu kalau aku ada ngeprint beberapa latihan soal. Jadi biar nggak berserakan, aku taruh aja di map ini. Dalam map ini tuh ada 7 pocket yang bakal pas banget sesuai dengan subtes di SNBT. Jadi nanti latihan soalnya bakal aku rapiin, ada yang PK, PU, PBM dan lain-lain. Di sini aku bakal nyusun dulu latihan soal yang udah aku print dan sekalian udah aku jawab juga. Oh ya, buat kalian yang nyiapin persiapan SNBT udah berapa persen nih persiapannya? Sekarang sih udah kurang dari H-100 ya. Jadi aduh udah dekat banget. It's okay buat kalian yang belum nyiapin, kalian bisa nyiapin dari sekarang karena kalau nggak sekarang kapan lagi? Gak bakal ada kata terlambat kalau misalnya kalian niat ngerjainnya. Pokoknya semangat deh buat kita semua. Semoga nanti dapat kabar baik waktu pengumuman. Oke, di sini aku udah selesai masukin latihan soalnya dan mumpung ingat di sini aku mau ngisi study planner aku dulu. Lebih tepatnya sih ini aku pakai monthly planner tapi aku pakai buat jadiin study planner. Ini tuh aku ngecek tugas-tugas yang belum aku kerjain dan sekalian kasih tanggal di study planner nanti bulan Februari. Nggak lupa di tanggal 9 Februari aku bikin reminder buat finalisasi akun SNPMB. Kalau kalian udah pada registrasi belum? Terus ini juga aku tandain karena nanti tanggal 2 Februari ada tugas kelompok dan ada barang-barang yang perlu dibawa juga, makanya sekalian aja aku tulis di sini. Selanjutnya ini aku unboxing paket aku yang kedua barusan aja datang. Sebelum aku kasih tahu aku beli apa, dengerin dulu ASMR buka paketnya. Oke, jadi ini dia barang yang aku beli. Aku beli buku TPS dan literasi. Oke, ini aku buka dulu dari plastiknya. Tapi sebelum aku spill beberapa rekomendasi buku dari aku, kalian jangan lupa buat nonton video aku sebelumnya karena aku udah ada spill beberapa buku yang enggak aku spill di video kali ini. So, ini dia adalah rekomendasi buku persiapan SNBT 2023. Buku yang pertama, buku yang barusan kita unboxing, yaitu buku SKS Menguasai TPS dan Tes Literasi. Buku ini adalah buku terbarunya dari buku SKS. Karena ini bukunya terbaru, makanya ini udah sesuai dengan sosialisasi Kemendikbudristek nomor 48 tahun 2022. Makanya di dalam bukunya itu udah ada ringkasan materi yang sesuai dengan 7 subtes terbarunya. Sesuai dengan cover dari bukunya, ini bukunya cocok buat kalian kelas 10, 11, 12, buat kakak semi gapyer, dan buat kalian nyalinjur. Nah, ini bagian belakang dari bukunya ada beberapa testimoni juga dari pengguna buku SKS. Terus di bagian pojok bawah sini juga ada beberapa sosial media dari Pustaka Gema Media. Nah, di sini kita balik ke dalam bukunya. Ini ada daftar isi yang lengkap banget. Terus ternyata di sini juga ada video pembahasan yang bisa kalian scan pakai QR. Ini aku lagi lihat-lihat materinya dan udah dilengkapi sama latihan soal. Terus ada pembahasannya juga, jadi lengkap banget. Dalam satu buku ini tuh ada 420 halaman, tapi tetap bentukannya tipis, jadi enak buat dibawa kemana-mana. Nah, ini aku liatin lagi contoh dari materinya. Misalnya di sini ada persamaan gradien dan garis. Lihat, ini tuh materinya singkat, padat dan juga jelas, tapi tetap dilengkapi sama latihan soalnya juga. Buku selanjutnya ada 4 buku yang mungkin kalian udah nggak asing lagi. Di sini ada buku SKS IPA, IPS, TPA, Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kalian tahu nggak sih buku SKS yang sering aku spill? Nah, ini tuh adalah versi terbarunya yang udah direvisi. Buku ini tuh udah dilengkapi sama stiker hologram yang menandakan buku ini asli, bukan buku bajakan. Walaupun buku ini tuh kecil-kecil cabai rawit, tapi ini materinya lengkap banget dan penjelasan singkat, padat, dan juga jelas. Itu tadi adalah buku yang IPA, sekarang ini buku IPS. Ini misalnya aku bukain tentang sejarah Amerika Serikat. Terus ini contoh dari isi yang TPA, ini udah ada latihan soalnya juga guys. Terus ini ada yang Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Terus ini yang terakhir adalah buku yang paling banyak, yaitu buku SKS melibas ratusan soal. Sesuai namanya, jadi ini tuh adalah buku yang isinya adalah ratusan latihan soal yang bisa kalian pakai buat belajar. Di sini totalnya ada 11 buku, aku bakal kasih tahu ke kalian satu persatu. Ada yang Matematika Dasar, Bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, kimia, biologi, matematika IPA, fisika, sosiologi, ekonomi, geografi, dan yang terakhir ada sejarah. Buku ini bisa digunain untuk kelas 10 dan 11 buat ningkatin pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Oke, buat kalian semua yang pengen samaan bukunya kayak aku, langsung aja cek sosial medianya dari Pustaka Gema Media. Nanti link sosial media dan barangnya bakal aku taruh di deskripsi, jadi jangan lupa buat dicek. Oke, kita lanjut sesi study vlognya. Sekarang aku mau ngerjain tugas biologi. Sebenarnya itu adalah tugas kelompok, tapi aku bakal kerjain sebagian dan sebagiannya nanti bakal dikerjain temen aku di sekolah. Sembari aku ngerjain tugas biologi ini, aku juga bakal kasih tahu ke kalian tips belajar buat SNBT. Yang pertama itu adalah pahami informasi mengenai SNBT. Kalian bisa pahami misalnya SNBT itu apa sih dan kenapa kalian harus ikut itu dan apa aja sih tes yang dilakuin di dalam SNBT ini. Kalian bisa cari informasi itu dari beberapa sumber, bisa dari website resmi mereka yaitu SNPMB atau website lainnya yang ngebahas tentang SNBT. Kalau kalian udah tahu sistemnya kayak gimana, terus tesnya apa aja, kalian jadi nggak bingung buat belajarnya tuh mulai dari mana. Habis ngemahamin informasi mengenai SNBT, kalian bisa lanjut ke tips selanjutnya yaitu pelajari konsep dasar. Konsep dasar ini tuh bakal digunain banget apalagi buat subtes PK karena kita nggak bisa ngerjain PK langsung gitu loh. Penalaran matematika juga gitu karena kalau kita nggak tahu konsep dasarnya, kita jadi bingung ngerjainnya mulai dari mana. Biar lebih gampang kalian belajar konsep dasarnya, kalian bisa cari list materi yang bakal dites di SNBT. Atau lebih tepatnya kalian cari penjabaran materi yang perlu dipahami sebelum tes SNBT. Biasanya banyak banget sumber yang ngasih penjabaran materinya, jadi kalian bisa cari aja. Kalau kalian udah paham nih sistem SNBT, terus udah belajar konsep dasar, kalian lanjut buat perbanyak latihan soal. Lalu tips selanjutnya yaitu kalian harus konsisten bisa dengan membuat jadwal belajar. Kalau aku sendiri itu pakai waktu Jumat, Sabtu, Minggu buat belajar persiapan SNBT ini. Selain nyesuaiin jadwal bimbel, aku pilih waktu itu karena sekolah aku kan full day, jadi nggak memungkinkan aku buat belajar lebih larut malam. Tapi kalian bisa sesuaiin jadwal belajar sesuai kemampuan kalian. Nah guys, jadi di sini tuh aku udah ngejawab sampai nomor 7 dan ada beberapa pertanyaan lainnya. Karena ini berkelompok, jadi sisa pertanyaannya bakal aku serahin sama teman kelompok. Jadi kita kerjanya tuh bagi-bagi guys. Nah ini jawaban aku yang tadi tentang cloning. Terus ini tentang fusi sel juga ada. Dan di bagian depannya juga ada pakai tabel. Terus ini malamnya jam 7:08. Sekarang aku mau nyiapin dulu buku-buku yang bakal aku bawa buat besok Senin. Terus sekarang aku mau ngejawab satu pertanyaan kelompok yang kemarin itu belum sempat aku jawab. Kemarin itu aku ada presentasi kimia, tapi ada sisa satu pertanyaan yang gak bisa dijawab langsung oleh kelompok aku, makanya pertanyaannya disimpan dulu dan dicari jawabannya di rumah. Aku juga sambil lihat PPT yang udah dibikin sama kelompok aku kebagian bahas unsur radioaktif. Karena kebetulan hari ini tuh ada jadwal les dan bentar lagi lesnya bakal dimulai, ini aku kayak nyiapin latihan soal yang bakal dikerjain hari ini. Karena ada sisa waktu beberapa menit, aku pakai buat bikin catatan buat tambahan materi les nanti biar nggak bingung banget. Nah ini udah mulai lesnya, tapi aku tetap bikin catatannya karena tinggal dikit dan aku mulai deh buat lesnya. Materi kali ini tuh adalah materi temennya eksponen yaitu logaritma. Bisa review materi eksponen yang kemarin, oke? Lanjut kita yang di sini. Oh, oke. Bentuk yang kuadrat kan ya. Aku misal punya kayak gini. Nah karena tadi aku belum makan malam, jadi ini sembari les aku makan malam dulu. Ini masakan ibu aku yaitu ayam woku. Habis makan aku lanjutin buat les lagi dan ini biasanya selesai les jam 9 WIB atau di daerah aku tuh jam 10 malam.
Dan ini kami lagi ada di soal terakhir. Ini soal yang paling hot deh kayaknya. Ini ngerjainnya keribo banget, lihat deh. Tapi walau gitu penjelasannya tetap enak buat dipahamin. Jadi aku lumayan paham sama materinya. Oke, sekarang ini lagi closing sama Kariza. Udah selesai lesnya. Habis les aku ngeberesin meja belajar aku, tapi karena aku belum merasa ngantuk, jadi ini aku lanjutin buat bikin catatan matematika. Di sini tuh aku bikin catatan tentang integral fungsi trigonometri, karena besok itu ada mata pelajaran matematika. Karena masih ada waktu, jadi aku lengkapi dulu catatanku. Aku udah selesai bikin catatannya, tadi terakhir nyatet integral substitusi trigonometri. Terus ini aku beneran ngeberesin meja belajar aku, karena habis ini aku bakal istirahat. Dan sekaligus ini menjadi penghujung untuk video kali ini. Aku harap kalian suka, semoga videonya bermanfaat. See you on my next video, bye-bye!